teh, anak aku ada 4 nih. Sering aku pusing gitu ya, mengatur waktu terus buat anak-anak, terus kadang juga manajemen emosinya juga gitu kan. Nah, ada tips nggak dari Kak? Nah, salah satu kalau dari kacamata parenting, manajemen anak banyak itu yang perlu diperhatikan adalah melatih kemandirian anak. Terutama buat anak-anak yang lebih besar, Teh. Kenapa? Karena kalau yang anak-anak yang sudah besar, target-target kemandirian yang sudah tercapai, otomatis sang ibu bisa lebih fokus ke anak-anak yang lebih kecil. Kalau kemandirian, jadi anak harus sudah boleh dilatih kemandirian itu usia berapa? Oh, dari 0 tahun sudah ada list-list kemandirian yang bisa dicapai. Misalkan target 0 sampai 1 tahun itu bisa dilatih, bisa minum sendiri. Ayah bunda di rumah bisa download sih, sebetulnya ada checklist kemandirian dari Diknas dari 0 sampai 6 tahun. Tinggal download, terus kita lihat anak usia berapa, terus kita checklist deh. Oh, ini kayaknya belum, berarti harus yang dikejar. Oh, ini belum, kita harus kejar gitu. Nah, sebetulnya ada beberapa tips yang bisa ayah bunda optimalkan untuk melatih kemandirian anak. Sebetulnya konsepnya adalah bagaimana kita menciptakan atmosfer kemandirian itu di rumah, yaitu lewat 5E. Yang pertama itu exposure. Exposure itu pemaparan. Jadi, tunjukkan kalau kita sebagai orang tua, kita juga bisa mandiri. Terutama PR buat mak-mak ya. Kadang-kadang kan misalkan bisa pasang gas, nunggu ayahnya pasangin gas, misalkan gitu ya. Sebetulnya dengan anak melihat bundanya mandiri, itu biasanya anak juga lebih tertantang, lebih terdorong untuk bisa mandiri. Karena kan children see, children do gitu. Anak melihat, anak meniru. Jadi teladan itu dalam pengasuhan itu nomor 1, bukan hanya untuk masalah kemandirian. Yang kedua, environment. Lingkungan ini bisa kita sebut juga kalau lebih sederhananya rumah ramah anak. Kita pengen anak kita bisa mandi sendiri. So, yang harus kita lakukan adalah make sure kalau si embernya itu nggak ketinggian buat si anak. Si gayungnya itu sesuai dengan kapasitas berat yang bisa anak pakai. Suruh tidur sendiri, ranjangnya jangan ketinggian sehingga tiap kali mau tidur minta tolong, ditemenin, dibangunin. Kira-kira seperti itu, Teh. Jadi ramah anak itu banyak banget. Kalau kamar biar dia nyaman, dihias supaya si anak juga nyaman tidur sendiri. Terus kalau misalkan kita pengen anak makan sendiri, alat makan yang seperti apa yang dia pengen sehingga dia jadi makin semangat. Kalau misalkan pengen matiin lampu sendiri, gimana caranya saklar nggak terlalu tinggi atau bisa pakai alat bantu supaya dia bisa matiin dan nyalain sendiri, kurang lebih kayak gitu. Yang ketiga, enjoy. Enjoy ini penting juga, jangan sampai kita melatih anak untuk mandiri tapi dengan cara dipaksa. Gimana itu batasan dia dipaksa atau tidak? Itu balik lagi ke pola komunikasi. Jadi kita harus merayu atau mengiklankan bahwa menjadi mandiri itu keren, menjadi mandiri itu enak, menjadi mandiri itu bisa diceritakan kisah-kisah juga tokoh-tokoh yang mandiri. Jadi si anak tuh, oh iya ya, jadi mandiri itu keren. Jadi kalau bahasa sederhananya, coba kita jadi bintang iklan, jangan jadi bos yang otoriter gitu sama anak. Kalau kita iklan, biasanya anak jadi terpukau dan mau dengan sendirinya. Yang keempat adalah emergency aid. Ini harus kita sediakan supaya anak terlatih dan tahu tentang manajemen resiko. Kita mau ngelatih anak untuk bisa masak sendiri. Itu kan di satu sisi mandiri, tapi di satu sisi it's dangerous, berbahaya. Nah, kita ajarkan manajemen resiko. Ternyata ketika belajar masak jarinya teriris, apa yang harus dilakukan? Misalkan harus pakai tensoplas. Nah, berarti tensoplasnya itu ditaruh di mana dan dia bisa ambil di mana. Jadi pas kita nggak ada di rumah, dia masak sendiri, kita merasa aman karena dia juga tahu resiko yang harus dihadapi ketika hal yang tidak diinginkan terjadi. Setelah emergency aid, yang terakhir itu adalah establish habit. Ciptakan hal itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itu dimulai dari siapa? Dari orang tuanya. Misalkan ayah bunda juga terbiasa kalau habis bangun tidur beresin kasurnya sendiri. Kalau misalkan habis mandi, handuknya disimpan di tempatnya. Sehingga anak-anak nggak dikasih tahu juga mereka meniru dengan sendirinya. Jadi menciptakan proses kemandirian itu sebagai sebuah habit. Ini kan sebetulnya konsep Islam ya, Teh, tapi banyak diterapkan di Eropa. Jadi kalau kita mengunjungi keluarga-keluarga kecil di Eropa, itu kerja sama keluarganya keren banget dan pola kemandiriannya keren banget. Jadi kalau mereka masak udah tahu tugas siapa yang cuci piring, tugas siapa yang bersihin ini. Kalau bangun pagi, aktivitas paginya udah tahu siapa yang bagian nyapu, siapa yang bagian ini gitu. Nah, di kita mungkin ini masih PR sebagai budaya yang harus kita budayakan bersama kembali dari keluarga kita juga. Berarti baiknya nggak pakai asisten kali?
Sebaiknya begitu. Karena teh sebetulnya kan manajemen rumah tangga itu adalah proses pembelajaran pertama di anak belajar menjadi bagian dari sebuah realitas sosial. Dan itu paling kecil ada di keluarga. Jadi kalau misalkan belum apa-apa, segala sesuatu kita serahkan atau misalkan minta bantuan dari orang lain, itu juga mesti hati-hati karena akan membentuk mindset anak sehingga oh ya udah deh ada bibi ini gitu. Oh ya udah deh itu nanti sama bibi aja deh, ini mah bisa sama bibi gitu. Tapi untuk kasus-kasus tertentu kita juga nggak boleh anti ya. Misalkan ibu yang baru nifas misalkan ya baru melahirkan, itu memang perlu dibantu supaya bisa minimalisir stresnya. Kembali lagi ayah bunda, jadi ini bukan sebuah teori matematika yang harus 1 ditambah 1 menjadi 2. Jadi kembali lagi ke keluarga. Tapi kalau saran dari saya, selama kita mampu untuk menghandle dan memanage semua dengan anggota keluarga kita, it will be great.